Selamat datang kembali di UO Talks, program Uni Ortodoksi di mana kita membahas masalah sosial dengan perspektif kekristenan ortodoks dengan mengutip tulisan Bapak Gereja dan juga para klerus dari Gereja Ortodoks. Kali ini kita akan ditemani oleh Admin Slava. Halo Admin Slava, gimana kabarnya? Halo semuanya, ya sehat-sehat kembali lagi Allah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi yang cukup sering dibicarakan oleh anak-anak muda zaman sekarang ya, Admin Slava ya. Oh iya benar-benar. Nah kali ini saya bakal nemenin admin Dimitri buat membicarakan topik yang saya juga suka dan concern, yaitu tentang self love. Nah, Admin Slava, berhubung ini kan topik yang Admin sendiri sukai ya. Kalau menurut Admin Slava sendiri, kenapa sih kira-kira self-love itu pernah dan mungkin sampai sekarang masih jadi topik yang sering dibicarakan atau masih dicari di sosial media anak muda zaman sekarang? Ya, mungkin karena lagi rame-rame gitu kali ya ngomongin soal mental health, dan yang salah satu sering diomongin itu soal self love juga. Dan mungkin masalah soal low self esteem atau kayak social anxiety gitu juga lagi naik-naiknya dan sering diomongin juga beberapa bulan terakhir. Jadi ya pembahasan soal self love ini masih hangat lah buat dibicarakan gitu. Tapi self love sendiri itu apa sih mas sebenarnya? Karena kan kita tuh sebagai seorang Kristen Ortodoks gitu ya. Setahu saya tuh self love itu kan di pandangan Gereja Ortodoks adalah sebuah dosa gitu mas, atau seperti egoisme atau serakah gitu loh mas. Kalau didengar kata self love ini sendiri. Nah tapi dalam Gereja Ortodoks mungkin apakah pernah disinggung tentang self love ini? Ya benar sih kalau bilang self love itu sering dihubungkan dengan keserakahan atau egoisme gitu ya. Tapi sebenarnya tidak melulu self love itu egoisme gitu. Karena self love Kristen itu sudah pasti berbeda dan bahkan harus berbeda dengan konsep sekulernya yang kadang menjerumuskan kita ke egoisme dan keserakahan gitu-gitu. Nah, beberapa sumber Kristen Ortodoks juga ada yang concern soal self love ini. Kalau boleh tahu ya kalau begitu ya Miss Lava ya, bisa nggak dikasih tahu bagaimana self love yang Kristen itu? Karena sejauh yang saya tahu dalam gereja Ortodoks itu bukannya lebih sering kayak membahas tentang bagaimana kita merendahkan hati dan bagaimana kita menyangkal diri gitu Miss Lava. Iya. Saya ngutip dari videonya Father Ivan Chandra. Jadi Father Ivan Chandra ini dari Keuskupan Agung Kanada gitu ya. Nah beliau ini imam di Katedral Kristus Juru Selamat di Toronto di Kanada. Beliau mengatakan bahwa self love itu perlu dibedakan dengan selfishness yang adalah keserakahan gitu. Nah beliau juga memberi 2 poin utama dalam kita orang Kristen untuk dapat mengartikan self love. Nah jadi yang saya dapatkan itu yang poin pertama, self love dalam kekristenan itu tidak bisa dikisahkan dan tidak boleh dipisahkan dari keselamatan yang berasal dari Yesus Kristus Allah kita. Jadi jangan kita mengasihi kita sendiri hanya setengah-setengah atau sementara waktu kayak sekarang doang, tapi besok enggak. Nah baiknya kasih akan diri kita sendiri itu kita pandang luas gitu loh Dimitri. Maksudnya dipandang luas itu bagaimana maksudnya Miss Lava? Maksud dari luas sini itu kita perlu mengikut sertakan jiwa kita yang abadi. Maksudnya tuh jiwa kita yang abadi bagaimana sih Miss Lava? Gini, jadi kasih terhadap diri sendiri atau self love dalam kekristenan harus berhubungan dengan hidup kekal gitu. Jadi kasih dalam kekristenan itu nggak hanya berhubungan dengan tubuh kita, namun juga dengan jiwa kita. Maka itu kita perlu mengasihi diri kita termasuk jiwa kita, jadi nggak hanya tubuh kita gitu kan ya. Dalam artian kita membawa diri kita kepada keselamatan yang adalah Kristus itu sendiri. Nah itulah poin pertamanya. Oke. Ya begitu. Terus poin yang kedua, kita perlu membahas gimana sih kasih terhadap diri sendiri secara Kristen dibedakan dengan dosa selfishness atau keserakahan yang dalam dunia sosial yang sekuler itu sering menjebak kita dalam self love yang palsu nih ya Dimitri. Oke, baik. Nah, jadi kasih akan diri sendiri Kristen melihat kepada penyatuan diri kita kepada Kristus yang adalah kasih atau kita biasa sebut dengan theosis. Theosis ya, oke. Ya, nah
Namun jika selfishness atau keserakahan di sisi lain adalah keinginan bahwa Kristus untuk memenuhi dan menuruti semua keinginannya untuk dirinya sendiri. Kalau selfishness itu berbeda ya. Oke, kalau gitu saya mulai paham nih perbedaannya, Mislava. Ya. Nah, kalau udah begitu, pesan Father Ivan tadi itu bisa kita pahami bahwa mengasihi diri kita sendiri dalam cara kekristenan dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri dalam kekristenan adalah hal yang sama gitu. Jadi tujuan dari hal ini ya sama juga, agar kita dan sesama kita bisa sama-sama menikmati hidup kekal dalam kerajaan surga. I see. Bahkan self-love dalam kekristenan itu tidak self-love yang selfish gitu ya. Betul. Oke. Tapi kita juga harus hati-hati nih, Admin Dimitri. Hati-hati bagaimana tuh? Kita harus hati-hati dengan self-love yang salah gitu. Maksudnya self-love yang salah itu yang bagaimana, Mislava? Apa itu malah bisa membuat kita menjadi rusak atau malah kita bisa jadi tinggi hati misalnya? Bisa. Nah, ini saya kutip dari channel YouTube-nya Holy Orthodoxy ya. Nah, di sini dibilang kalau di menit pertama videonya berjudul Self Love, di situ tulis bahwa self love adalah ibu dari segala kejahatan dan dosa asli dari hati manusia. Nah, ini ucapan dari Santo Maximus Pengaku Iman sendiri loh. Loh, tadi bukannya self love itu bisa membawa kita kepada pengertian terhadap kasih Allah dan kasih kepada sesama kita ya? Iya betul, Admin Dimitri. Tapi di sini bedanya yang ditekankan sama author videonya itu adalah sinful self love atau self love yang salah gitu. Oke. Nah, di mana self love yang salah ini membawa seseorang kepada pandangan diri yang tidak semestinya. Jadi kayak memandang diri sendiri terlalu tinggi, mencintai diri sendiri yang amat sangat gitu, atau yang merasa bangga sama diri sendirinya gitu. Nah, kondisinya kayak narsisme lah ya kira-kira, dan orang-orang yang angkuh, sombong gitu-gitulah. Oh, kayak kita bisa jadi cuma mengasihi diri kita sendiri aja gitu ya, dan nggak peduli terhadap sesama kita gitu ya, Mas. Nah, iya benar-benar. Nah, jadi orang-orang yang terjebak pada sinful self-love ini bisa juga terjebak dalam bisa dikatakan delusi ya akan dirinya sendiri, karena mereka udah menganggap diri mereka tuh tinggi dari, bahkan lebih tinggi dari orang lain. Bahkan mereka juga mampu buat melihat kejelekan diri orang lain, kekurangan orang lain, bahkan kekurangan diri mereka sendiri mereka nggak mampu lihat, itu bisa. Kalau dibaca di kisah Alkitab itu seperti kisah seorang Farisi ya, yang selalu menghakimi seorang pemungut cukai itu dalam kisah itu ya. Iya, kira-kira seperti itu. Jadi kan dia gambarkannya kayak orang Farisi ini, wah pemungut cukai tuh gini-gini segala macam. Oh, saya itu nggak seperti ini, saya gini-gini. Ada malah dia meninggikan diri di hadapan Allah gitu kan. Nah, mungkin seorang Farisi ini juga terjebak sama self love yang salah tadi itu, sehingga tidak mampu melihat kesalahan dirinya. Yang dia mampu lihat cuma kehidupan sesamanya aja. Kayak yang dibilang juga ada yang lain kan yang bilang soal selumbar di mata saya itu nggak bisa kelihatan, tapi bisa melihat balok di mata orang gitu. Iya. Serupa lah Ya. Tapi supaya kita nggak terjebak pada keangkuhan yang kayak gini gitu, Mas, supaya kita nggak seperti si Farisi itu gitu, Admin Slava, saat kita mencoba untuk mempraktikkan self love itu bagaimana, Admin Slava? Cara memperhatikannya saya coba kutip dari Abbot Rivon ya, dari Amerika, bahwa kesombongan itu adalah hal yang sangat berbahaya yang harus dijauhi dan dihindari. Jadi kita boleh seperti memuji diri kita kalau kita itu tampan atau cantik misalnya, atau ketika lagi ngaca gitu kan ya, kayak kadang kita ganteng ya, cakep ya gitu. Nah, kita bisa menyadari itu juga, terus menyadari bakat kita. Kita mampu main musik ini, kita bisa main angklung misalnya, kita bisa nyanyi dengan bagus gitu. Tapi jangan jatuh dalam kesombongan atau merasa jumawa begitu. Jadi sebenarnya itu kita boleh gitu kayak menyadari kelebihan kita gitu, baik dalam fisik atau bakat misalnya. Tapi kalau misalnya boleh, yang pertanyaan saya itu bagaimana supaya kita nggak jatuh dalam dosa kesombongan itu, Admin Slava? Ya kalau yang tadi itu kan boleh ya, misalnya kayak menyadari kalau punya bakat atau punya fisik yang bagus gitu. Tapi ya kita juga merasa bersyukur juga gitu kan ya. Tapi alangkah baiknya kalau setelah tahu hal itu, kalau kita cakep nih, bisa main alat musik apa, kita juga harus melupakan dan tidak larut dalam penyanjungan akan diri kita sendiri terlalu jauh gitu. Karena kan ya akhirnya malah buat kita jadi semakin sombong kalau misalnya meninggikan diri juga, kayak akhirnya bisa nih main gini terus kayak merendahkan orang lain gitu kan, nggak boleh ya. Nah, dan alangkah baiknya juga kalau kita menggunakan apa yang diberikan Allah kepada kita untuk kemuliaannya dan juga untuk membantu sesama kita dong tentunya. Iya.
kalau yang saya pahami dan saya coba rangkum di sini ya, Admin Slava, berarti self love dalam Kristen Ortodoks itu adalah mengasihi diri kita baik tubuh dan jiwa dengan membawa diri kita kepada Kristus yang adalah keselamatan dan kasih. Lalu tidak menyanjung tinggi diri kita sendiri dalam rangka untuk menghindari keangkuhan dan kesombongan tadi, Admin Slava. Iya, iya. Nah, ada tambahan juga, jadi kita supaya nggak terjebak dalam low self esteem gitu ya, atau malah menghina diri sendiri gitu, atau malah diri kita jelek atau buruk gitu. Gitu ya, Admin Slava ya. Karena kan low self esteem ini kan bukan kerendahan hati ya, jadi eh, low self esteem ini bisa berkembang dia bersama dengan tinggi hati atau kesombongan. Jadi kayak kita merasa diri kita lebih hina, lebih apa, tapi itu kayak seolah membuat kita meninggikan diri karena kita merasa lebih hina gitu, bisa ya. Atau kadang orang mungkin nyebutnya juga kayak bisa jatuh dalam kesombongan rohani gitu-gitu bisa. Nah, tapi kita diminta juga buat mengasihi diri kita sendiri sebagaimana Allah mengasihi kita. Jadi dengan begitu kita bisa pahamin ya, agar kita bisa mengasihi sama kita sebagaimana Allah juga mengasihi kita gitu. Jadi semua self love Kristen itu bertumbuh pada kasih Allah ya. Nah, betul. Kayak kita tuh dikasih Allah, semua manusia itu dikasih Allah. Allah begitu kasih kepada manusia yang menyelamatkan kita dari maut. Allah meminta manusia untuk mengasihi sesamanya, manusia kita sesama manusia seperti diri kita sendiri gitu ya. Dan yang paling utama mengasihi Allah yang artinya mengasihi karyanya juga, yaitu keselamatan tadi ya, keselamatan. That's right. Jadi dengan mengetahui bahwa Allah telah mengasihi kita semua manusia lebih dulu, apa alasan kita buat tidak mengasihi diri kita sendiri sih dan sama kita gitu, sebagaimana Allah telah mengasihi kita gitu kan ya. Tapi ingat, kita tidak boleh terjebak dalam self love dan love towards each other yang palsu gitu lah ya. Nah, ada ayat Alkitab nih yang saya suka nih buat melengkapi ini kita. Jadi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Kristus di Galatia di pasal yang kedua ayat 20. Jadi ayat berbunyi begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.